Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egni Nurfati, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas dari Ibu Tri, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan judul penyakit tipes. Mengapa saya mengambil judul penyakit tipes? Karena di lingkungan Universitas Harapan Bangsa sedang banyak yang menderita penyakit tipes. Apa itu tipes? Tipes atau demam tifoid berbeda dengan tifus. Demam tifoid atau yang lebih sering dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Apa saja gejala tipes? Yang pertama itu nafsu makan berkurang. Pada masa penyembuhan, antibodi yang melawan bakteri dan infeksinya bisa membuat Anda kehilangan nafsu makan. Yang kedua itu demam tinggi. Tipes yang sejati merupakan demam yang sudah sewajarnya, disertai dengan suhu badan yang tinggi. Pada khususnya, umumnya suhu badan penderita penyakit ini bisa mencapai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, diare atau sembelit. Diare dan sembelit. Infeksi Salmonella typhi pada umumnya cenderung mengakibatkan diare. Namun, Salmonella typhi lebih sering mengakibatkan sembelit dibanding diare. Yang ke yang kelima, yang keempat itu dehidrasi. Diare yang disebabkan tifus dapat mengakibatkan tubuh mengeluarkan cairan secara berlebihan. Akibatnya tubuh akan kekurangan elektrolit dan otot akan terasa lebih lelah. Maka dari itu Anda harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima itu lesu dan lemas. Yang keenam sakit kepala. Dan yang ketujuh ruam kulit atau bintik kemerahan di dada dan perut bagian bawah. Penyebab penyakit tipes. Tipes atau demam tifoid berbeda dengan tifus. Tifus adalah penyakit infeksi akibat bakteri Rickettsia yang disebabkan oleh kutu hewan. Tipes terjadi ketika bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam saluran pencernaan manusia dan berkembang biak di sana. Salmonella typhi bisa menular jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang tercemar tinja atau urin penderita typhi. Bagaimana cara pengobatan tipes? Yang pertama itu makan makanan yang tinggi kalori dan protein. Meski mungkin lidah terasa pahit, efek demam, Anda perlu makan secara teratur saat sedang sakit tifus. Konsumsilah makanan yang tinggi kalori dan protein agar proses pemulihan berjalan lebih lancar. Yang kedua, makan di porsi kecil tapi sering. Cara untuk menyiasati penurunan nafsu makan yaitu makan dalam porsi kecil tapi sering. Selain bisa memastikan kebutuhan kalori selalu tercukupi selama sakit tifus, maka dalam porsi kecil dapat tapi sering juga bisa mencegah rasa mual akibat makan terlalu banyak. Yang ketiga, banyak minum air putih. Pencegahan pencegahan komplikasi tifus bisa dilakukan dengan minum air putih yang cukup. Yang keempat, istirahat total. Cutilah dari pekerjaan dan tinggalkan semua aktivitas di ketika sedang tifus, sebab jika ingin cepat sembuh, kamu perlu istirahat total. Yang kelima, kebersihan jaga diri. Selama
Mengembangkan tifus penting untuk menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit. Yang keenam, minum obat sesuai dosis dan jadwal. Selain melakukan langkah-langkah perawatan rumahan yang dijelaskan tadi, penting juga untuk minum obat sesuai dosis dan jadwal yang diberikan dokter. Tipe pencegahan. Berikut ini terdapat 6 tingkat pencegahan penyakit, yaitu satu, pencegahan tingkat satu. Sebelum terkena penyakit primordial prevention, contohnya kegiatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, kesehatan atau promosi kesehatan. Yang ketiga, pelindungan khusus atau proteksi khusus. Yang keempat, diagnosa dini, penanganan yang cepat dan tepat. Early diagnosis dan and prompt treatment. Yang kelima, pembatasan kecacatan. Yang keenam, rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.